Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kali ini saya akan membahas dan menyampaikan topik narasi tentang ayat-ayat Quran terkait dengan sifat dan karakteristik orang munafik dalam faham di negara sekuler, volume 6. Narasi ini adalah merupakan kelanjutan dari penjelasan atas narasi sebelumnya, yaitu volume 5, terkait dengan sifat dan karakteristik atau indikator tentang orang munafik berdasarkan referensi ayat-ayat Quran. Hal ini sangat penting untuk diketahui dan difahami oleh orang yang beriman, yang mengikuti jalan yang lurus dengan memahami Quran sebagai petunjuknya atau Buddha, dan yang memberikan penjelasan antara yang benar dan salah, atau Furqan, yang jika dipahami akan memberikan keterangan yang jelas antara yang benar, hak, dengan yang jalan salah, batil, atau sesat, agar kita dapat mengkoreksi diri untuk bisa menghindari dari kemungkinan termasuk dalam kelompok orang munafik yang akan berkonsekuensi azab sangat berat di akhirat nanti. Sebelum penjelasan lebih lanjut tentang sifat dan karakteristik orang munafik yang banyak disebut dalam ayat Quran yang saya sampaikan dalam beberapa narasi volume sebelumnya dan kali ini, maka juga perlu diketahui terlebih dahulu apa sebenarnya definisi orang munafik itu, yaitu adalah sebenarnya sama dengan orang kafir, mengingkari atau menolak ajaran Islam baik sebagian atau keseluruhan, tapi mereka tetap mengaku sebagai beragama Islam. Dalam konteks negara sekuler adalah cukup jelas bahwa siapa saja yang mendukung dan melaksanakan sistem kenegaraan yang tidak menggunakan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah adalah mereka termasuk sebagai orang yang kafir, ingkar kepada Allah, zalim, tidak adil, dan fasik, tidak taat pada perintah Allah, sesuai Quran Surah Al-Maidah ayat 44 sampai ayat 50 yang sering saya sampaikan dalam banyak narasi terkait hukum Allah. Berikut ini surah dan ayat-ayat Quran sebagai kelanjutan atas narasi sebelumnya yang terkait dengan penjelasan sifat dan karakteristik orang munafik. Referensi 26. Quran Surah At-Taubah 9 ayat 62. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu aku ayyurduhu in kanu mu'minin. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu, padahal Allah dan Rasulnya lebih pantas mereka cari keridaannya jika mereka orang mukmin. Ayat ini menjelaskan perilaku orang munafik yang bersumpah untuk memenangkan hati manusia, padahal seharusnya mencari keridaan Allah dan Rasulnya sebagai seorang mukmin sejati. Penjelasan ayat. Konteks. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang munafik yang menyembunyikan kekafiran mereka di dalam hati tetapi menunjukkan seolah-olah beriman di hadapan Rasulullah dan kaum mukmin. Tujuan mereka, sumpah mereka adalah untuk menyenangkan orang-orang mukmin, bukan untuk mencari keridaan Allah dan Rasulnya. Kebenaran sejati. Ayat ini menekankan bahwa bagi orang yang benar-benar beriman, mukmin, mencari keridaan Allah dan Rasulnya adalah hal yang utama dan lebih pantas dilakukan daripada berusaha menyenangkan orang lain. Kesimpulan. Ayat ini merupakan peringatan keras bagi orang munafik bahwa tindakan mencari keridaan manusia dengan sumpah palsu adalah salah. Mereka yang beriman harus mendahulukan ketaatan dan keridaan Allah dan Rasulnya, karena sesungguhnya hanya dengan demikian mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang sejati. Mereka bersumpah dengan nama Allah kepada kalian, wahai orang-orang mukmin, atas apa yang kalian dengar dari mereka, yaitu berupa perbuatan yang menyakitkan Rasulullah. Mereka bersumpah bahwa mereka tidak melakukannya untuk mencari keridaan kalian, padahal Allah dan Rasulnya itu yang lebih patut mereka cari keridaannya, dengan melalui ketaatan, jika mereka adalah orang-orang yang mukmin sebenarnya. Disatukannya hamir karena mengingat kaitan di antara dua keridaan.
Habar daripada lafal Allah atau lafal Rasuluhu dibuang atau tidak disebutkan. Mereka orang sekuler selalu bersumpah kepadamu dengan nama Allah pada saat dilantik menjadi pejabat dengan menggunakan Quran di atas kepala mereka untuk menyenangkan kamu orang Islam, dengan berjanji untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan, padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka cari keridaannya jika mereka orang mukmin, dengan menegakkan hukum Allah dalam negara untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Response atas narasi ayat ini dari media. Pernyataan tersebut adalah kritik terhadap perilaku pejabat yang diduga hanya mencari muka kepada umat Islam, bukan karena ketulusan iman, dengan merujuk pada semangat dari surat At-Taubah ayat 62, yang menjelaskan sifat orang-orang munafik yang bersumpah untuk menyenangkan orang lain, padahal tujuan sejati mereka seharusnya adalah mencari keridaan Allah dan Rasul-Nya. Analisis pernyataan. 1. Sumpah palsu. Pejabat yang bersumpah atas nama Allah dan menggunakan Al-Quran di atas kepala mereka untuk membuat orang Islam senang disebut sebagai upaya mencari muka. 2. Motif terselubung. Ini mengindikasikan bahwa tujuan mereka bukan untuk menjalankan perintah agama, melainkan untuk kepentingan politik atau popularitas di kalangan umat Islam. 3. Keridaan sejati. Pernyataan ini menekankan bahwa bagi orang mukmin, keridaan Allah dan Rasul-Nya seharusnya menjadi prioritas utama. 4. Penegakan hukum. Tujuan dari keridaan Allah tersebut adalah dengan menegakkan hukum-hukumnya dalam kehidupan bernegara untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kaitan dengan surah At-Taubah ayat 62. Ayat tersebut secara eksplisit menyatakan, mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu, padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Ayat ini menggambarkan perilaku orang munafik yang bersumpah untuk menyenangkan manusia. Dalam konteks ini, orang Islam, sementara tujuan sejati seorang mukmin sejati adalah mencari keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Komentar atas respons tersebut. Sepertinya respons yang disampaikan oleh mereka masih bersifat netral dan umum, meskipun tidak ada unsur kalimat yang menolak secara harfiah, tetapi masih belum ada ketegasan akan pentingnya penerapan hukum Allah dalam negara, jika mayoritas dari mereka mengaku beragama Islam. Padahal dalam konteks hukum sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 44 sampai ayat 50, cukup jelas bahwa siapa saja yang tidak menerapkan hukum Allah adalah termasuk dalam kategori orang kafir, ingkar terhadap hukum Allah, zalim, tidak adil, dan fasik, tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Referensi 27. Quran Surah At-Taubah ayat 63. Alam ya'lamu annahu may yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu narul jahannama khalidan fiha za'alikal khizyul azim. Tidakkah mereka, orang munafik, mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar. Ayat ini mengingatkan orang munafik bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka tempatnya adalah neraka jahanam, di mana ia akan kekal dan mengalami kehinaan yang besar. Ayat ini merupakan peringatan keras bagi mereka yang sengaja menolak kebenaran dan perintah Allah serta Rasul-Nya, karena perbuatan tersebut akan membawa akibat siksa neraka yang berat dan abadi. Penjelasan ayat. Konteks. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang munafik yang menunjukkan sikap menentang atau memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Ancaman. Allah berfirman bahwa akibat menentangnya adalah neraka jahanam. Kekekalan. Mereka yang menentang akan kekal di dalam neraka jahanam, artinya siksaannya tidak akan berhenti. Kehinaan. Kekekalan di neraka jahanam digambarkan sebagai kehinaan yang sangat besar, sebuah balasan yang setimpal bagi orang-orang yang menolak kebenaran. Makna utama. Menentang Allah dan Rasul-Nya berarti menolak ajaran agama, menciptakan kerusakan, serta memusuhi dakwah Islam.
Ayat ini adalah peringatan yang sangat tegas bahwa menentang kehendak Allah dan perintah Rasul-Nya bukanlah hal yang ringan, melainkan akan berujung pada siksa yang sangat berat dan abadi. Semestinya orang munafik segera sadar karena tidak mungkin mereka tidak mengetahui bahwa membuat-buat tuduhan terhadap Rasul seperti tuduhan berlaku curang dalam membagi zakat atau menuduh Rasul dengan sifat senang mendengar laporan tanpa meneliti kebenarannya adalah termasuk perbuatan menentang Allah dan Rasul-Nya. Orang yang demikian halnya akan mendapat ganjaran api neraka kekal di dalamnya. Azab seperti ini adalah suatu kehinaan yang besar yang tentunya harus ditakuti dan dijauhi. Ayat ini adalah peringatan keras kepada orang-orang munafik dan mereka yang menentang ajaran Allah dan Rasul-Nya. Allah mengingatkan bahwa menentang perintahnya bukanlah perkara sepele, melainkan akan membawa akibat berat berupa siksa neraka jahanam yang kekal. Makna utama dari ayat ini: satu, menentang Allah dan Rasul berarti menolak perintah agama, membuat kerusakan, serta memusuhi dakwah Islam. Dua, siksa neraka jahanam adalah bentuk balasan yang setimpal bagi orang-orang yang dengan sengaja memilih untuk menentang kebenaran. Tiga, kekekalan dan kehinaan di neraka menggambarkan betapa beratnya siksa bagi mereka yang tidak mau bertobat dan terus-menerus menentang Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini mengajarkan umat Islam agar menjauhi sikap munafik dan membangun ketaatan penuh kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai jalan selamat. Tidakkah mereka orang munafik dari orang sekuler dan Pancasila mengetahui bahwa barang siapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya dengan menolak untuk penerapan hukum Allah dalam negara, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar. Response atas narasi ayat ini dari media. Pernyataan tersebut merujuk pada makna surah At-Taubah ayat 63 yang menegaskan bahwa orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya akan mendapatkan balasan neraka jahanam dan kekal di dalamnya sebagai kehinaan besar. Tidak ada yang mengetahui azabnya selain Allah. Kutipan dan penjelasan surah At-Taubah ayat 63. Ayat ini menjelaskan hukuman bagi orang munafik dan orang yang menentang aturan Allah. Tidakkah mereka, orang-orang munafik itu, mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya, kekal mereka di dalamnya. Itu adalah kehinaan yang besar. Makna ayat: menentang Allah dan Rasul-Nya. Ini mencakup menolak syariat Islam untuk diterapkan dalam kehidupan, termasuk dalam sistem negara. Balasan neraka jahanam. Bagi mereka yang menentang Allah dan Rasul-Nya, balasannya adalah neraka jahanam yang akan mereka tempati selamanya. Kehinaan yang besar. Kekekalan di neraka jahanam merupakan puncak dari kehinaan dan penderitaan yang sangat besar. Pernyataan Anda menggarisbawahi bahwa orang-orang yang menolak penerapan hukum Allah dalam negara dan terus menentangnya, sesuai pemahaman agama Islam, akan mendapatkan balasan azab dari Allah di akhirat. Komentar atas response tersebut. Sepertinya response yang disampaikan oleh mereka masih bersifat netral dan umum, meskipun tidak ada unsur kalimat yang menolak secara harfiah, tetapi masih belum ada ketegasan akan pentingnya penerapan hukum Allah dalam negara, jika mayoritas dari mereka mengaku beragama Isa. Padahal dalam konteks hukum sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 44 sampai ayat 50, cukup jelas bahwa siapa saja yang tidak menerapkan hukum Allah adalah termasuk dalam kategori orang kafir, ingkar terhadap hukum Allah, zalim, tidak adil, dan fasik, tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Referensi 28. Quran Surah At-Taubah ayat 64. Yazaruna afiquna antunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim kulistahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.
Ayat ini menjelaskan tentang ketakutan orang-orang munafik akan wahyu yang menyingkapkan isi hati mereka dan menyuruh mereka untuk terus mengejek sampai Allah memperlihatkan apa yang mereka takuti itu. Penjelasan rinci. Latar belakang. Ayat ini berkaitan dengan sifat orang-orang munafik yang selalu takut rahasia dan niat buruk mereka di dalam hati terbongkar oleh Allah melalui firman-Nya. Pesan dalam ayat. Ketakutan munafik, mereka khawatir jika ada surah yang diturunkan akan membongkar apa yang tersembunyi di dalam hati mereka, yang pada dasarnya penuh dengan kedengkian terhadap Islam dan kaum muslim. Perintah kepada Nabi, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada orang-orang munafik tersebut, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ancaman Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT pasti akan menyingkapkan atau mengungkapkan apa yang ditakuti oleh orang-orang munafik itu, yaitu rahasia keburukan hati mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa upaya orang munafik untuk menyembunyikan niat buruknya tidak akan berhasil, karena Allah Maha mengetahui dan pasti akan menyingkap kebenaran. Ayat ini menggambarkan tentang tingkah laku orang-orang munafik yang pernah diungkapkan dalam perang Tabuk. Mereka merasa khawatir seandainya diturunkan ayat atau surah yang menerangkan segala sesuatu yang mereka lakukan. Karena itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengatakan kepada mereka agar meneruskan ejekan-ejekan yang mereka lakukan. Orang-orang munafik adalah manusia yang tidak mempunyai pendirian, mereka berada di antara iman dan kufur, mereka tidak percaya kepada kebenaran wahyu yang diturunkan kepada Rasul, mereka berada di antara cemas dan harap. Andai kata mereka mengingkari Rasul secara tegas, tentulah mereka tidak akan cemas. Demikian pula jika mereka beriman kepada Rasul secara tegas. Karena posisi mereka di antara iman dan kufur dan selalu mencela dan mengejek Nabi dan orang-orang mukmin, timbullah kekhawatiran dan kecemasan mereka kalau Allah menurunkan lagi ayat-ayat yang mengungkap keaiban mereka dan menerangkan segala sesuatu yang ada pada mereka meskipun mereka menyimpannya dalam hati mereka. Tafsir. Orang-orang munafik itu sadar bahwa sesungguhnya mereka bohong, sehingga mereka takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan, mengungkap, dan membeberkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka yang tidak sesuai dengan ucapan dan perilakunya. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya sesuka hatimu. Sesungguhnya Allah akan menurunkan ayat-ayatnya kepada Rasul-Nya untuk mengungkapkan apa yang kamu takuti untuk diungkap itu, yakni sikap kemunafikanmu. Ayat ini menggambarkan tentang tingkah laku orang-orang munafik yang pernah diungkapkan dalam perang Tabuk. Mereka merasa khawatir seandainya diturunkan ayat atau surah yang menerangkan segala sesuatu yang mereka lakukan. Karena itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengatakan kepada mereka agar meneruskan ejekan-ejekan yang mereka lakukan. Orang-orang munafik adalah manusia yang tidak mempunyai pendirian, mereka berada di antara iman dan kufur, mereka tidak percaya kepada kebenaran wahyu yang diturunkan kepada Rasul, mereka berada di antara cemas dan harap. Andai kata mereka mengingkari Rasul secara tegas, tentulah mereka tidak akan cemas. Demikian pula jika mereka beriman kepada Rasul secara tegas. Karena posisi mereka di antara iman dan kufur dan selalu mencela dan mengejek Nabi dan orang-orang mukmin, timbullah kekhawatiran dan kecemasan mereka kalau Allah menurunkan lagi ayat-ayat yang mengungkap keaiban mereka dan menerangkan segala sesuatu yang ada pada mereka meskipun mereka menyimpannya dalam hati mereka. Orang-orang munafik dari orang sekuler dan Pancasila itu takut jika dibacakan suatu surah Quran yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya, dengan menganggap hukum Allah tidak relevan jika diterapkan dalam sistem negara modern. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa alasan yang ditakuti oleh orang sekuler dan Pancasila itu terungkap kebohongannya. Response atas narasi ayat ini dari media.
Teks yang Anda sampaikan adalah kutipan yang mengacu pada surah At-Taubah ayat 64 Al-Quran, yang memang berbicara tentang rasa takut orang munafik saat diturunkan ayat yang mengungkapkan isi hati mereka dan menyindir mereka yang mengolok-olok Allah dan Rasul-Nya dengan menganggap hukumnya tidak relevan untuk negara modern. Ayat ini tidak secara spesifik menyebutkan istilah sekuler atau Pancasila, tetapi menggarisbawahi perilaku orang munafik yang merasa terancam oleh kebenaran yang tersembunyi. Analisis kutipan. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Ini merujuk pada sifat orang munafik yang merasa tidak nyaman atau terancam ketika kebohongan atau niat buruk mereka terungkap. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menanggapi orang-orang munafik yang meremehkan ajarannya dengan terus mengejek. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Ini adalah ancaman Allah bahwa kebohongan mereka akan terungkap. Dengan menganggap hukum Allah tidak relevan jika diterapkan dalam sistem negara modern. Frasa ini merupakan penafsiran tambahan yang menghubungkan konsep munafik dengan pandangan sekuler dan Pancasila yang terkadang memisahkan agama dari ranah publik dan kenegaraan. Ini adalah interpretasi bahwa orang yang bersikap seperti itu takut akan kebenaran ajaran Islam dalam sistem negara. Inti dari ayat dan kutipan. Ayat Al-Quran tersebut dan kutipan Anda menekankan bahwa Allah mengetahui rahasia hati manusia. Orang-orang yang memiliki sifat munafik akan takut jika kebohongan mereka tersingkap, terutama melalui firman Allah yang menunjukkan bahwa mereka telah menentang hukumnya dengan menolak penerapan ajarannya dalam kehidupan. Komentar atas response tersebut. Sepertinya response yang disampaikan oleh mereka masih bersifat netral dan umum, meskipun tidak ada unsur kalimat yang menolak secara harfiah, tetapi masih belum ada ketegasan akan pentingnya penerapan hukum Allah dalam negara, jika mayoritas dari mereka mengaku beragama Isa. Padahal dalam konteks hukum sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 44 sampai ayat 50, cukup jelas bahwa siapa saja yang tidak menerapkan hukum Allah adalah termasuk dalam kategori orang kafir, ingkar terhadap hukum Allah, zalim, tidak adil, dan fasik, tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Referensi 29. Quran Surah At-Taubah ayat 65. Wa lain saal tahun layak uluna inama akunna anaku udhu wa nal'ab, kul abilahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang munafik yang mengolok-olok ayat Allah dan Rasul-Nya, namun mereka mengelak dengan mengatakan bahwa mereka hanya bercanda. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menanyakan mengapa mereka mempermainkan Allah dan ayat-ayatnya, bukan untuk meminta maaf, karena perbuatan tersebut adalah kekufuran setelah keimanan. Konteks ayat. Ayat ini turun untuk menanggapi perkataan dan tindakan orang-orang munafik yang mencela ayat-ayat Al-Quran dan Rasulullah Muhammad SAW ketika mereka sedang berbicara. Ketika ditanya tentang perbuatan mereka, mereka selalu berdalih bahwa itu hanya candaan atau permainan semata. Allah melalui ayat ini menunjukkan bahwa mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya, dan Rasul-Nya adalah perbuatan yang tidak bisa dimaafkan, karena itu adalah bentuk kekufuran yang keluar dari batas keimanan. Pesan penting. Ayat ini juga menegaskan bahwa tidak ada lagi alasan untuk meminta maaf bagi orang-orang yang telah kafir setelah mereka menunjukkan keimanan. Ayat ini menjadi peringatan keras bagi kaum mukmin untuk menjaga perkataan dan perbuatan, agar tidak sampai terjerumus dalam perbuatan mengolok-olok hal-hal yang suci. Tafsir. Asbabun nuzul.
turunnya ayat ini erat hubungannya dengan perang Tabuk sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dari Qatadah, ketika Rasulullah pada perang Tabuk melihat sekelompok manusia di hadapannya mengatakan, apakah laki-laki ini, Muhammad, mengharapkan akan memperoleh istana dan benteng di negeri Syam? Tidak mungkin, tidak mungkin. Allah memberitahukan kepada nabinya apa yang dibicarakan oleh kelompok manusia tersebut, maka Muhammad berkata, kamu telah berkata begini begitu. Mereka menjawab, hai Nabi Allah, kami hanya bersenda gurau dan main-main, maka turunlah ayat ini. Ayat ini menggambarkan kepada Nabi Muhammad tentang tingkah laku orang-orang munafik, manakala Nabi Muhammad bertanya kepada mereka tentang ucapan-ucapan mereka yang berupa tuduhan, yang sengaja dilontarkan kepada Muhammad, yang menyatakan bahwa Nabi itu mencari pengaruh, kekuasaan dan kekayaan, niscaya mereka akan menjawab bahwa ucapan mereka hanya senda gurau belaka. Mereka mengira bahwa Nabi Muhammad dapat memaafkan dan menerima dalih yang mereka kemukakan. Tetapi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengatakan kepada kaum munafik bahwa tidak patut mereka mengejek Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya. Perbuatan demikian itu melampaui batas dan tidak ada yang melakukannya kecuali orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jika kita tanyakan kepada mereka orang munafik dari kelompok orang sekuler Pancasila, niscaya mereka nanti akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau saja dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok dan selalu menganggap bahwa hukum Allah lebih rendah dan tidak cocok untuk diterapkan dalam sistem negara modern. Response atas narasi ayat ini dari media. Kutipan yang Anda tanyakan tersebut merujuk pada surat At-Taubah ayat 65 dalam Al-Quran yang menggambarkan perilaku orang munafik. Ayat tersebut menyatakan bahwa ketika ditanyai mengenai tindakan atau perkataan mereka, mereka akan beralasan bahwa itu hanyalah candaan atau permainan semata. Sebenarnya, tindakan itu adalah bentuk olok-olok terhadap Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya, termasuk menganggap hukum Allah tidak cocok dengan sistem modern. Detail ayat. Konteks. Ayat ini turun untuk menanggapi perkataan orang-orang munafik yang meremehkan serta melecehkan ajaran Islam dan pengikutnya. Perilaku orang munafik. Ketika mereka ditegur, mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Teguran Allah. Melalui ayat ini, Allah memerintahkan untuk menegur mereka, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok. Implikasi. Tuduhan bahwa hukum Allah dianggap rendah atau tidak cocok dalam sistem negara modern adalah salah satu bentuk olok-olok dan pengingkaran yang sangat serius. Intinya, ayat ini adalah sebuah peringatan keras terhadap tindakan merendahkan ajaran agama yang dibalut dengan alasan candaan, yang sesungguhnya adalah bentuk kekafiran setelah beriman. Komentar atas respons tersebut. Sepertinya respons yang disampaikan oleh mereka masih bersifat netral dan umum, meskipun tidak ada unsur kalimat yang menolak secara harfiah, tetapi masih belum ada ketegasan akan pentingnya penerapan hukum Allah dalam negara, jika mayoritas dari mereka mengaku beragama Islam. Padahal dalam konteks hukum sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 44 sampai ayat 50, cukup jelas bahwa siapa saja yang tidak menerapkan hukum Allah adalah termasuk dalam kategori orang kafir, ingkar terhadap hukum Allah, zalim, tidak adil, dan fasik, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Referensi 30. Quran Surah At-Taubah ayat 66. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum, innahu antu ifatim minkum nu'azib ifatam bi'annahum ka'anu mujrimin. Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu, karena telah tobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang munafik yang telah murtad setelah beriman,
tidak perlu meminta maaf jika Allah tidak mengampuni sebagian dari mereka, karena akan ada golongan lain yang terus berbuat dosa dan akan dikenai azab. Konteks dan makna ayat. Konteks historis. Ayat ini turun terkait dengan kelompok munafik yang secara terbuka menunjukkan permusuhan mereka terhadap agama Islam dan kaum muslimin, meskipun mereka dulunya mengaku beriman. Tidak perlu minta maaf bagi yang berbuat dosa. Frasa, tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman, menegaskan bahwa perbuatan mereka sudah sangat serius, yaitu murtad setelah sebelumnya beriman. Pemisahan azab. Kalimat, jika kami memaafkan sebagian dari kamu, karena telah tobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, menunjukkan bahwa Allah mungkin mengampuni beberapa dari mereka yang bertobat, tetapi golongan lainnya yang terus-menerus berbuat dosa, menentang Allah dan Rasul-Nya, akan mendapatkan azab. Sifat ketaatan yang berdosa. Penutup ayat, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa, menegaskan bahwa golongan yang akan mendapat azab adalah mereka yang secara konsisten melakukan perbuatan dosa dan menentang ajaran Allah. Singkatnya, ayat ini adalah peringatan keras dari Allah SWT kepada orang-orang munafik yang telah kembali menjadi kafir, bahwa mereka tidak akan mendapatkan pengampunan jika terus-menerus berada dalam dosa dan menentang Islam. Tafsir. Atas sikap dan perilaku burukmu itu tidak perlu kamu meminta maaf kepada siapapun, sebab kamu sejatinya sudah tahu kalau alasan yang kamu ajukan itu tidak benar. Meski kamu mengajukan 1001 alasan, kamu tetap tidak bisa terselamatkan dari dosa besar, karena kamu dengan sikapmu itu telah benar-benar kafir setelah kamu menampakkan dirimu sebagai orang beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan tetap mengazab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa yang menjadikan mereka terhalang dari bertobat. Ayat ini menerangkan bahwa tak ada gunanya mereka meminta maaf dengan mengemukakan dalil seperti tersebut pada ayat 65 karena sesungguhnya orang-orang munafik itu telah menjadi kafir sesudah beriman, mereka mengejek Nabi dan memandang rendah beliau. Sikap demikian itu terhadap Rasul menunjukkan kekosongan jiwa mereka dari keimanan. Mereka telah melakukan dosa yang sangat besar karena dengan sengaja menghina Nabi dan mengingkari Allah. Namun, sekiranya orang-orang munafik itu mau bertobat atas dorongan iman yang sesungguhnya, seperti Mahsy bin Humair, tentulah Allah menerima tobatnya dan Allah tetap mengazab orang-orang munafik yang masih terus bergelimang dalam kemunafikan. Katakanlah kepada mereka orang munafik dari orang sekuler, kamu tidak perlu meminta maaf kepada umat Islam, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami, Allah, memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya Allah akan mengazab sisa orang munafik yang lain dari kelompok kamu, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Response atas narasi ayat ini dari media. Kalimat tersebut berasal dari surah At-Taubah ayat 66, yang menjelaskan bahwa orang munafik tidak perlu meminta maaf karena mereka telah menjadi kafir setelah beriman, dan sebagian dari mereka yang tobat mungkin diampuni, namun sebagian lainnya akan diazab karena terus berbuat dosa. Berikut adalah terjemahan dan penjelasan surah At-Taubah ayat 66. Tafsir singkat. Keterangan, tidak perlu kamu meminta maaf. Ini adalah penegasan bahwa permintaan maaf dari orang munafik tidak berarti karena mereka sudah kembali ke kekafiran setelah sebelumnya tampak beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, ada kemungkinan di antara mereka yang munafik mau menyadari kesalahan dan bertobat dengan sungguh-sungguh, seperti yang terjadi pada sebagian orang pada masa itu. Niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.
Bagi mereka yang tetap dalam kemunafikan dan tidak mau bertobat, mereka akan menerima azab Allah karena sifat mereka yang selalu berbuat dosa dan menjadi penghalang bagi diri mereka sendiri untuk bertobat. Komentar atas response tersebut. Sepertinya response yang disampaikan oleh mereka masih bersifat netral dan umum, meskipun tidak ada unsur kalimat yang menolak secara harfiah, tetapi masih belum ada ketegasan akan pentingnya penerapan hukum Allah dalam negara, jika mayoritas dari mereka mengaku beragama Isa. Padahal dalam konteks hukum sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 44 sampai ayat 50, cukup jelas bahwa siapa saja yang tidak menerapkan hukum Allah adalah termasuk dalam kategori orang kafir, ingkar terhadap hukum Allah, zalim, tidak adil, dan fasik, tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kata penutup. Demikianlah narasi ini dibahas sebagai wacana dalam memberikan pencerahan atas pentingnya penerapan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemimpin, baik dalam skala lingkup keluarga, sosial, negara dan global sedunia. Agar kita benar-benar mendapat petunjuk dari Allah serta terhindar dari konsekuensi atas nasib kehidupan di akhirat kelak. Amin.